Kementerian Agama, Kemenag, mengimbau stasiun televisi untuk menyiarkan azan maghrib dalam bentuk running text selama penayangan langsung misa yang dipimpin Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebenarnya kan jadi bagus, misanya berjalan, ditayangkan dengan televisi, kemudian pas azan maghrib paling hanya 2 menit, kasih azan maghrib, habis itu terusin lagi. Nah, kan di situ malah kelihatan tuh toleransinya. Saat agama ini sedang berjalan, kasih ruang, agama ini sedang berjalan, kasih ruang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas sebuah video yang viral di media sosial, tentang beberapa orang muslim yang mencium tangan Paus Fransiskus beberapa hari yang lalu. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan kembali membahas tentang kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, di mana ada himbauan dari Kementerian Agama, agar azan maghrib ditiadakan saat acara misa berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Seperti kita ketahui, saat ini Paus Fransiskus telah meninggalkan Indonesia, dan melanjutkan perjalanan ke Papua Nugini dalam rangka kegiatan apostolik ke Asia dan Pasifik. Walaupun Paus Fransiskus saat ini telah meninggalkan Indonesia, namun banyak hal menarik yang kemudian menjadi ramai di media sosial, salah satunya adalah permasalahan tentang azan maghrib di stasiun televisi yang diganti dengan running text, saat misa yang dipimpin Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan azan maghrib di stasiun televisi yang diganti oleh running text, saat misa yang dipimpin Paus Fransiskus berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Asrorun mengatakan, dari aspek syariat Islam, penggantian tayangan azan maghrib di televisi menjadi teks berjalan, tidak ada yang dilanggar. Sebelumnya Kementerian Agama telah mengeluarkan himbauan, agar stasiun televisi berkenan untuk menyiarkan azan maghrib dalam bentuk running text, ketika menayangkan secara langsung ibadah misa yang dipimpin Paus Fransiskus. Surat itu juga mengimbau agar seluruh televisi nasional menyiarkan secara langsung, dan tidak terputus ibadah misa akbar yang dipimpin oleh Paus Fransiskus. Kementerian Agama juga mengingatkan, kebijakan tersebut harus dipahami sebagai penghormatan kepada pelaksanaan ibadah umat Kristiani. Hal tersebut lantas menimbulkan polemik di media sosial dan di tengah masyarakat, hingga para tokoh nasional dan pejabat publik juga turut memberikan komentar akan hal tersebut. Berikut tanggapan dari para tokoh nasional dan pejabat publik, tentang azan maghrib yang diganti dengan running text, saat acara misa berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Ustaz, Kominfo itu sifatnya menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi mereka yang bersurat ke kami. Dan itu bentuknya himbauan, karena kata yang kita tulis adalah dapat. Gitu. Jadi bukan harus gitu loh. Oh, jadi tidak harus ya, boleh televisi yang mau tetap menayangkan azan, bukan diharuskan mengganti azan menjadi running text. Saya pikir mudah-mudahan penjelasan ini tidak menimbulkan polemik. Di Indonesia ini sudah puluhan tahun terjaga dengan baik, alhamdulillah. Karena dalam agama Islam umpamanya, itu perintah kitab suci toleransi itu. Nggak boleh orang mengganggu, menghina agama lain, menghina Tuhan sembahan, itu nggak boleh. Nah karena itu, dari telepon yang masuk ke saya, toko dan ormas, itu menyayangkan ada surat dari Dirjen yang mengganti azan dengan running text. Sebenarnya kan jadi bagus, misanya berjalan, ditayangkan dengan televisi, kemudian pas azan maghrib paling hanya 2 menit, kasih azan maghrib, habis itu terusin lagi. Nah, kan di situ malah kelihatan tuh toleransinya. Saat agama ini sedang berjalan, kasih ruang, agama ini sedang berjalan, kasih ruang dengan baik. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Toleransi antar umat beragama dalam ajaran Islam ditunjukkan dengan sikap saling menghormati dan menghargai, tanpa memaksa atau mencela agama lain. Toleransi dalam Islam berlaku bagi semua orang, baik muslim maupun non-muslim. Namun jangan sampai toleransi tersebut sampai kebablasan, yang akhirnya dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Berikut penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, tentang toleransi antar umat beragama yang dibenarkan dalam ajaran Islam, diambil dari channel YouTube Adi Hidayat Official. Al-Quran mengisyaratkan, jika Anda dapati dalam satu lingkungan, kehidupan, tempat, atau lingkungan bernegara,
dirasakan ada situasi yang kurang nyaman, tidak menenteramkan pada jiwa, maka sunnahnya bukan mengeluh, tapi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa supaya Allah berkenan menghadirkan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sunnahnya. Dan jangan menciptakan suasana-suasana yang kontraproduktif, yang menghadirkan kegelisahan baru. Ya, perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masuk ke sebuah negeri yang bahkan fasilitasnya pun tidak ada. Ya, bahkan tumbuhan pun tidak tumbuh gitu. Ya, kalau dilukiskan di ayat 37-nya itu, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Saya tinggalkan keturunan saya ini di satu tempat yang tumbuhan pun nggak tumbuh, dia kering kerontang. Masya Allah ya. Nah, tapi yang menarik ketika masuk ke situ di ayat 35-nya, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya, ketika masuk bukan mengeluh. Ya Allah, kenapa nih tempat begini gitu kan? Tumbuhan aja nggak ada, kering kerontang. Lalu engkau perintahkan keturunanku untuk tinggal di sini. Yang menarik yang beliau lakukan adalah pertama kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suasana itu menjadi ladang ibadah untuk beliau, setidaknya bisa memohon ketentraman kepada Allah. Lihat kalimat ini sunnahnya, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ini bagian pertama. Ya. Yang kedua, jika kemudian di tempat itu ada keburukan-keburukan nampak setelah kita bermohon, sunnah kedua bermohon kepada Allah agar kita dan keturunan kita tidak terlibat dalam keburukan itu. Ini poin yang kedua. Jadi begitu Anda melihat situasi yang tidak nyaman di lingkungan tempat tinggal, atau baru datang ke satu negeri untuk beraktivitas, kan? Situasi kurang kondusif, satu minta keamanan dan ketentraman pada Allah. Yang kedua, jangan terlibat pada keburukan yang terjadi, apalagi jika keburukan itu menjauhkan Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wajibni wa man ma'iya an na'budal asnam. Ya Allah, mohon jauhkan aku dan keturunanku untuk berbuat buruk, terlebih ketika itu menjauhkan diri kami darimu ya Allah. Ya. Jelas ya? Itu an-na'budal asnam itu kesyirikan. Hati-hati. Kalau sudah ada muncul nuansa-nuansa di sekitaran mengarah pada kesyirikan, ya. Dulu Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu tanggal 31 Januari 1926, ya, pernah memberikan fatwa untuk mengingatkan agar masyarakat sekitaran Jawa tidak terlibat dalam nuansa-nuansa yang bisa menghadirkan kesyirikan. Ya, ini mempraktekkan toleransi nih. Ini sekarang lagi musim-musim toleransi deh. Ya, antum lihat di kitab beliau dari 19 kitab itu ada kitab yang kedua. Namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-14, di paragraf yang pertama, baris yang ke-4 sampai baris yang ke-7, posisinya sebelah kanan di atas itu di pojok. Ya, beliau sampaikan qala fil anwari, dan disebutkan dalam kitab Al-Anwar, wa yaqta'u bitakfiri, dan cukup dianggap ingkar atas fatwanya ini. Ya, lalu nyambung ke baris yang kelimanya, wa kullu fa'ilin fi'lan, yaitu setiap orang yang melakukan aktivitas yang langsung terlihat, tindakannya nyata kelihatan, ya. Wa kullu fa'ilin fi'lan la yasduru illa min kafir, ikut-ikutan dari perbuatan-perbuatan non-muslim yang akan ibadah. Ya, kasujud lis salib, ya, seperti ikut-ikutan kata beliau, ada yang pakai salib, ya, awin nar, ada yang ikut-ikutan ke tempat penyembahan api. Ya, ini jaga toleransi itu indah dalam Islam. Indah. Biarkan umat lain beribadah dengan kepercayaan, ya, tidak boleh diganggu. Tugasnya hanya berdakwah. Ya, kita berdoa dan berdakwah, tapi nggak boleh mengganggu orang. Awas hati-hati, lakum dinukum waliyadin, untukmu kepercayaan Anda, untuk saya agama saya yang saya yakini. La ikraha fid din, tidak boleh memaksa orang dalam urusan agama. Jadi nggak benar kalau misalnya ada orang Islam, maaf ya, masuk ke gereja misalnya kemudian sweeping, ya, berhentikan orang ibadah di tempat ibadah mereka, itu nggak boleh. Bahkan dosa itu. Ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.